Berburu takjil di Pasar Lama Tangerang, Banten seolah jadi tradisi warga setempat selama lebih belasan tahun terakhir. Belum saja, takjil yang tersedia beragam, dari yang asin hingga yang manis, dari cemilan sampai makanan berat, dari yang jadul sampai kekinian. Biar nggak hancur dia kalau digoreng, kadang suka hancur gitu kalau nggak dilipat. Salah satu yang paling diburu di Pasar Lama Tangerang, Kecamatan Sukasari, Kota Tangerang adalah kios milik Asep, penjual pisang goreng yang sudah berjualan selama 10 tahun belakangan. Rahasia bisa bertahan lama tentu saja lantaran Asep sangat menjaga kualitas bahan bakunya. Ia hanya mengandalkan satu supplier pisang dari Jombang, Surade, dan Cidolok, Sukabumi, Jawa Barat. Pisang-pisang itu didatangkan langsung dari daerah-daerah tadi tuh Secret Lovers. Bener Kak, emang daerah sana itu emang benar-benar kualitasnya agak beda. Jadi punya tekstur dalam pisangnya itu dia lebih bagus. Dan lebih oranye dia warnanya pun seperti itu. Kan kalau di sana itu dia walaupun sudah matang seperti ini digoreng nanti seperti ini Kak. Jadi lebih pulen dan lebih manisnya pun lebih kerasa. Dibandingin dia udah lembek banget itu manisnya udah berkurang sebenarnya. Karena kadar air di pisang ini pasti keluar jadi menimbulkan rasa asam. Iya. Tak hanya teksturnya, warnanya pun berbeda. Sejak sebelum digoreng, pisang ini sudah terlihat oranye segar. Setelah masuk penggorengan, warnanya semakin pekat mirip pisang bakar. Asep memang sengaja menggoreng sekali banyak, lalu menumpuk pisang gorengnya. Menurutnya, rasanya justru lebih nikmat saat sudah sedikit dingin dibandingkan ketika masih panas baru diangkat. Soalnya, tekstur pisang goreng jadi lebih pulen dengan perpaduan manis dan sedikit asam. Cita rasa khas ini rupanya inovasi Asep selama berjualan 1 dekade. Asep punya cara sendiri untuk menjaga karakter rasa agar berbeda dari pisang goreng lainnya. Ya mudah-mudahan alhamdulillah gitu. Karena kita penghibunannya pakai ragi, cukup itu aja. Jadi walaupun nggak matang ya kita nggak jualan, nggak dipaksain. Terkadang orang pembeli pun ada nyebut kok suka asam, ya karena emang kita alami. Pisang itu kan nggak semuanya ada yang manis banget, ya pasti ada asamnya gitu. Nah yaudah kita jadi berbalik dengan cara alami aja gitu. Per porsinya pembeli mendapatkan 1,5 buah pisang, harganya Rp20.000 tanpa topping dan Rp25.000 dengan tambahan meses, keju atau susu kental manis. Porsi besar, harga terjangkau dan rasa yang konsisten jadi daya tarik pisang goreng Asep. Pantas saja, dalam seminggu, Asep bisa menyiapkan 2,5 ton pisang tanduk untuk berjualan. Ya ampun, banyak banget ya Secret Lovers. Gak heran, modal yang dikeluarkan pun gak sedikit. Asep harus menyiapkan Rp30 juta untuk jualan 1 minggu. Dwi sejak tahun 2011 sudah menjadi pelanggan setia kuliner Pasar Lama. Baginya pisang goreng Asep sudah terbukti nikmat disantap selama bertahun-tahun jajan di Pasar Lama. Lebih gurih ya, karena nggak pakai tepung dianya, jadi lebih enak aja. Lebih rasa pisangnya. Berbeda dengan Dwi, ini merupakan kali pertama Firda mencoba pisang goreng Asep. Padahal Firda merupakan pelanggan setia kuliner Pasar Lama sejak awal dibuka loh. Lokasi Pasar Lama yang dekat dari rumahnya membuat Firda sering mampir sepulang kantor. Tapi sebelumnya ia tak pernah terlintas membeli pisang goreng. Baru mau nyoba. Oh baru mau nyoba. Yang bikin tertarik pengen nyobain tuh apa Kak? Tertarik sih pisangnya gede-gede ya, terus toppingnya juga melimpah banyak gitu. Kalau harga terjangkau sih, masih ya di kantong pelajar juga bisa. Selain pisang goreng, ada juga minuman kekinian yang sempat viral dan tentu saja ramai didatangi pembeli di Pasar Lama. Ya Secret Lovers, es oyen. Setiap hari banyak pembeli datang untuk membawa pulang es oyen sebagai sajian segar berbuka puasa di rumah. Wah, isiannya banyak banget ya. Di antara semua isian es oyen, hanya satu bahan yang perlu dimasak, yaitu pacar Cina.
Mutiara pink ini terbuat dari tepung sagu atau tapioka. Proses memasaknya terbilang sederhana. Cukup direbus dalam air mendidih hingga mengental dan kenyal. Waktunya sekitar 30 menit. Ini lumayan pegel juga ya Mas ya, kalau Iya. misalkan 30 menit ngaduk kayak gini, pegel Aduh, banget. pegel banget ini. Ini karena lagi puasa, jadi aku balikin ke Mas aja deh, Iya. capek. Setiap hari, buah-buah untuk es campur dikirim sudah dalam bentuk potongan dari supplier. Jadi tinggal disajikan saja di kedai es. Buah seperti nangka, alpukat, mangga, dan kelapa distok sampai 4 wadah. Setiap wadah bisa menampung hingga 15 kg buah yang sudah dipotong. Nah, rahasia menjaga kesegaran buah, sesampainya di kedai, buah harus langsung disimpan di kulkas. Tidak boleh ada jeda. Ya, buah baru akan dikeluarkan ke tempat penyajian kalau banyak pesanan, supaya kualitas tetap terjaga dan pelanggan tidak lama menunggu. Ramai banget Kak, ramai banget ya. Alhamdulillah gitu, semenjak berkah Ramadan juga kali ya. Jadi saking banyaknya juga kan kita keteteran juga nih tiap maghrib nih. Per hari, es oyen bisa terjual hingga 1.000 mangkok. Di antara para pembeli, Fiana dengan sabar mengantri demi membawa pulang es oyen favorit ibunya yang sudah menjadi pelanggan setia. Padahal rumah Fiana cukup jauh di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Salah satunya sih sebenarnya es telernya ya, es telernya yang original. Menurut aku rasanya pas sih, manis juga dan di mulut aku tuh cocok. Tenang Secret Lovers, di sini harganya mulai Rp22.000, tapi porsinya besar, buahnya pun berkualitas. Iya, soalnya kan kalau untuk mutiara, untuk oyen kita 60 gram. Kalau untuk alpukat kita 40 gram, nangkanya 40 gram. Kita juga kan pakai kelapa juga, kelapanya 25 gram. Nah, untuk durennya tuh tergantung tuh, ada yang pakai oyen duren, oyen mangga, ada juga yang oyen jagung. Eits, buat tim berbuka dengan makanan berat, di sini ada ayam taliwang yang terkenal dengan porsi besar, bumbu meresap, dan pedasnya nampol. Kedai ayam taliwang ini itu sudah aja. ada di Pasar Lama sejak tahun 2012. Yap, benar banget. Ayam taliwang jadi salah satu pionir kuliner di Pasar Lama Tangerang. Lantaran terkenal di media sosial, banyak orang penasaran ingin mencobanya. Tak heran, lapaknya selalu ramai tuh. Saking ramainya, dalam seminggu mereka menyetok hingga 1.000 ekor ayam loh Secret Lovers. Enak sih rasanya, soal harganya juga murah kan, enak. Porsinya oke sih kalau buat buka puasa. Enak sih Kak, terus rame juga tempatnya. Ayam juga enak tadi, ada makan pecing kangkungnya juga enak. Di balik meresapnya bumbu, penjual memiliki bumbu rahasia untuk menghilangkan rasa amis ayam, yaitu perpaduan jeruk limau, tomat, dan garam. Kombinasi ini dipercaya mampu menghilangkan amis dan menambah kenikmatan rasa. Kuncinya, bumbu hanya direndam sebentar, lalu diperas agar tidak terlalu basah, baru kemudian digoreng. Uniknya, ayam taliwang justru tidak perlu dimarinasi lama karena bisa merusak tekstur. Teknik melipat membuat ayam yang digoreng tetap utuh, bentuknya terjaga, kulit tidak lepas, dan daging tidak lembek. Biar nggak hancur dia kalau digoreng. Kadang suka hancur gitu kalau nggak dilipat. Kalau hancur maksudnya Bentuk. kulitnya hancur Ya, atau ya kulitnya juga bisa. kulitnya juga bisa? Kadang dagingnya juga ikut lepas gitu dia. Oh, lepas. Setelah dilipat, ayam digoreng selama 5 menit. Nah, menggoreng ayamnya harus menggunakan minyak banyak ya. Supaya ayam terendam semua dan matang sempurna. Selain itu, apinya juga harus besar supaya agak garing di luar tapi lembab di dalam. Kalau sudah, baru ayam digeprek lagi. Tujuannya agar bumbu meresap lebih cepat ke dalam daging dan membuat dagingnya lebih empuk tanpa merusak bentuk. Tapi sebelumnya udah pernah nyoba belum kalau misalkan nggak digeprek gitu, rasanya kayak gimana? Bumbunya itu nggak nyampe ke dalam sih ya. Kalau nggak digeprek itu. Bumbu buat bakar. Bumbu buat bakarnya.
Ayam yang digunakan adalah ayam kampung muda yang ukurannya masih kecil dan dagingnya lembut. Harganya Rp60.000 per porsi. Proses membumbui ayam dilakukan saat pembakaran. Ayam tidak dioles saus, melainkan sambal sesuai level yang dipesan pembeli. Mulai dari manis, sedang, pedas, hingga sangat pedas. Ternyata ada rahasia kedai ayam Taliwang supaya ayam matang merata. Arang batok deh kak. Selalu arang batok tadi nggak pernah. Selalu arang batok dari awal nyampe saat ini. Kalau pakai arang batok kita apinya lebih awet. Selain faktor rasa dan kematangan merata, api arang batok juga lebih awet dibandingkan arang jenis lain. Jadi, kapan nih mampir ke Pasar Lama Tangerang Circuit Lovers?